Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dalam jemaat dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 5 Maret 2023, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta THA Tetelepta. Kebaktian jam 9 di Gedung Gereja Jamahan Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Haumahu dengan tata kebaktian minggu ketiga Sengsara Kristus. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. 3. Dalam kebaktian ini akan dilaksanakan pelantikan terhadap satu tuagama baru jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas atas nama Nyonya Susi Lesnusa Lewerisa. Keempat, diinformasikan khusus kepada pengurus unit dan pengurus wadah pelayanan yang akan melayani kebaktian dalam minggu ini bahwa kegiatan bimbingan akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 5 Maret 2023 pukul 19 atau jam 7 malam bertempat di Gedung Gereja Peniel. Kelima, sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan dari satu keluarga di unit 2 sektor Kenanga berupa uang sebesar 1 juta rupiah untuk renovasi gedung gereja Jamahan Kasih RST. Atas pemberian sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. Keenam, nyanyian persiapan kebaktian, nyanyian rohani nomor 4 ayat 1 dan 4. Demikianlah warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kami dini hari menyanyi pujian. Kudus, kudus, kuduslah pemerintah masa, Allah dan Raja kaum sekalian. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Bapa, Anak, Roh yang kuliahnya bakal. Kudus, kudus, kuduslah ribuan bahasa memuji Tuhan Allah yang esa. Bapak, Ibu,
anak-anak yang dikasihi Tuhan yang datang berkebaktian di minggu ketiga usul sengsara ini. Salam. Shalom. Marilah dalam kehangatan cinta dan kasih sayang Tuhan kita lakukan kebaktian ini. Tuhan itu baik bagi semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah yang penuh rahmat. Oleh karya penyelamatannya kita telah ditebus dan hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kami. Roh-Nya menuntun dan meneguhkan kita untuk melihat kebaikannya di negeri orang-orang yang hidup. Maka kami terus mencari wajah-Nya, menyembah dan memuliakan nama-Nya. Ingatlah segenap rahmat-Nya. Carilah wajah-Nya dan rasakan kasih-Nya dalam kebaktian minggu ketiga sengsara Kristus ini. Damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Dan menyertai-Mu juga. Disilakan duduk. Mengagungkan rahmat Tuhan. Rahmat dan kasih setia Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita dan diberikannya turun-temurun. Ya, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Maka marilah kita agungkan namanya, Tuhan yang empunya kuasa. Kita menyanyi memuji Tuhan dengan nyanyian rohani 11, bait 1 dan 2, kami puji Engkau. Umat merendahkan diri dan mengakui kesalahan. Jemaat, kini saatnya kita merendahkan diri di hadapan Allah sambil mengingat betapa rahmat dan kasih setia-Nya yang begitu besar justru dibalas dengan dosa-dosa kita. Marilah sejenak masing-masing orang tunduk di hadapan-Nya, membuka ingatan dan kesadaran akan dosa-dosa yang telah dilakukan karena tak ada yang tersembunyi bagi Allah.
Ya Yesus, kepadamu berbalutkan mahkota kehinaan yang durinya pedih. Engkau menanggung siksa karena dosa-dosa kami. Di hadapanmu kami mengakui betapa kami melupakan rahmat dan kasih setiamu. Bahkan sebaliknya, kami balas dengan dosa-dosa kami. Kami bahkan tak menyadari bahwa keangkuhan dan kesombongan diri sesungguhnya adalah kelemahan dan ketidakberdayaan kami melawan godaan dan nafsu jahat. Oh Yesus, ampunilah kami. Menyanyikan nyanyian rohani nomor 49 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kepala yang berdarah. Anugerah pengampunan dari Allah hendaknya dijawab dengan pertobatan dan pembaharuan hidup. Yesus berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, Allah adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, bertobatlah dan sambutlah anugerahnya yang menyelamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nyanyian rohani nomor 147 ayat yang pertama. Kuasamu ya pengasihan. Anugerah
orang-orang yang dikasihi dan diampuni dosanya, hendaknya mau mendengar dan memperlakukan petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Anugerah pengampunan dari Allah hendaknya dijawab dengan pertobatan dan pembaharuan hidup. Yesus berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 5-7. Kita sambut menyanyi, olehmu aku disegarkan, olehmu jiwaku kenyang. Selanjutnya, Beta mengundang pemuda sektor Kenanga untuk memperdengarkan kidung pujiannya.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Dan sebelum kita membacakan kebenaran yang terkandung dalam firman ini, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu. Pagi ini ketika umat-Mu ada dan bersekutu dalam rumah Tuhan yang kudus, kami rindu untuk membaca kebenaran yang ada di dalam Alkitab ini. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya firman yang kami baca dan kami dengar dapat kami pahami, kami mengerti, lalu kami mau memberlakukan kebenaran ini di sepanjang hari dan hidup kerja kami. Bapa, urapi hamba Tuhan pelayan firman, supaya taburan firman itu diresapi sampai ke dalam hati, sehingga tidak terbuang percuma begitu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan terdapat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam ketika Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sampai sekian jauh adalah pasal pembacaan kita di saat ini. Kata Tuhan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak yang beta kasihi di dalam Tuhan. Puji syukur patutlah kita persembahkan kepada Tuhan Allah kita yang memperkenankan kita ada di minggu ketiga Usbul Sengsara Kristus tahun 2023. Jika ditanya, mengapa saudara datang di rumah ini, saat ini, di tempat ini, jam ini? Adakah karena saudara dan beta dengar bahwa berita penyaliban, sengsara dan kematian Yesus itu begitu dahsyat? Seperti orang-orang
ketika mereka mengikuti sebuah film yang disutradarai oleh aktor Mel Gibson yang menggambarkan derita Yesus sejak ia ditangkap di Taman Getsemani. Ia disiksa, diejek, ditampar, dicambuk, diludahi, diumpat, dicaci maki dan sebagainya. Dan pada akhirnya digiring ke kayu salib. Orang-orang yang menonton itu mengatakan derita yang hebat dan dahsyat. Mereka sampai histeris karena derita itu. Dan mereka juga lalu dibangkitkan semangatnya ingin tahu apa yang menyebabkan laki-laki itu mampu melakukan dan menjalani derita yang sedahsyat itu. Dan moga hari ini kehadiranmu dan kehadiranku adalah karena juga memahami dan menyadari derita itu. Pagi ini Gereja Protestan Maluku mengangkat bacaan firman dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 dengan menampilkan tokoh Nikodemus, seorang Farisi, ya, orang Yahudi dari golongan Farisi yang adalah pemuka bahkan tokoh dan pengajar agama Yahudi. Yang punya andil yang cukup besar dan tinggi di kalangan Farisi dan ahli Taurat itu. Menarik Bapak Ibu saudara-saudara, dia datang bertemu dengan Yesus bukan di pagi jam 9 atau jam 7 seperti ketemu, tapi dia datang di malam hari. Bacaan Alkitab kita menyatakan bahwa sesungguhnya dia menjadi takjub. Ketika mendengar tentang Yesus, apa yang Yesus ajarkan, bagaimana sikap dan perilaku Yesus dalam kehidupan bersama dengan semua orang, dengan tidak memandang orang karena pangkatnya, jabatannya, karena sukunya, karena agamanya, yang menganggap semua orang sama. Katakanlah mungkin duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ia melihat mereka itu adalah manusia ciptaan Tuhan dan juga perlu diselamatkan. Dan betapa menariknya cerita ini ketika ia berdiskusi atau berdialog dengan Nikodemus, dan ia berkata kepada Nikodemus bahwa jika seseorang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak akan memperoleh dan atau melihat kerajaan Allah. Nikodemus heran, bagaimana mungkin beta yang subasar tu agak runggong ini bisa masuk lagi di pun dalam poro lahir kembali. Itu pikiran Nikodemus. Cara berpikir Nikodemus berdasarkan ilmu dan logika seperti itu. Mungkinkah seorang dewasa bisa masuk ke dalam perut mamanya untuk kemudian dilahirkan? Nikodemus berpikir seperti itu. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, berpikir seperti itu katakanlah itu adalah berpikir duniawi. Tapi kalau berpikir rohani tidak seperti itu. Ia menjelaskan bahwa jika seorang tidak dilahirkan kembali dengan roh dan air, ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Nikodemus digelisahkan dengan sikap dan perilaku hidup Yesus yang menganggap semua orang sama. Dan yang ingin bergaul dengan semua orang, hidup baik-baik dengan semua orang, dan mengajarkan ajaran-ajaran yang sangat jauh berbeda dengan apa yang sementara ini mereka ajarkan dan yang mereka terima dari guru-guru sebelumnya.
Ia bicara tentang kasih yang justru dipedulikan terhadap mereka yang lemah, mereka yang rendah, mereka yang hina, mereka yang menderita. Ia bicara tentang kasih yang mestinya lahir dari diri sendiri, menjadi contoh dan teladan bagi yang lain. Inilah ajaran kehidupan yang Nikodemus perlu tahu dan kenal dari Yesus pembawa ajaran itu. Nikodemus datang pada waktu malam karena Nikodemus itu gensilai sebagai seorang ahli Taurat, pengajar hukum Tuhan, kok datang mencari Tuhan, Yesus, guru. Orang-orang yang adalah murid-muridnya pada waktu itu. Tetapi kembali Tuhan Yesus tegaskan bahwa apa yang kami ajarkan bukan dari kami, tapi dari Dia. Dan aku dari atas, dan aku tahu tentang itu, dan aku mengajar tentang hal itu. Dan biarlah orang-orang mendengar dan tahu tentang apa yang mestinya mereka lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah untuk minggu ketiga kita sekarang ini memperingati sengsara Yesus. Pertanyaannya, adakah kita mengerti mengapa Yesus harus menderita? Mengapa Yesus mati? Bukankah Dia anak Allah? Bahkan Allah sendiri. Ya, seperti yang disangkakan orang-orang itu. Dan karena itu mereka ragu-ragu untuk percaya. Dan mungkin juga Nikodemus adalah salah satu orang di antara orang-orang di dunia ini pada waktu itu. Dan di dunia pada masa kini. Dan belum tentu juga yang hadir pada saat beribadah ini. Orang-orang semua yakin benar. Bahwa inilah jalan satu-satunya. Inilah ajaran yang benar yang menuntun pada hidup yang benar. Saya takut bahwa hari ini ada di GPM, di Jemaat Kategori TNI Angkatan Darat Pendil Benteng Atas, besok saya tahu su ajaran mana lagi. Dan kiranya yang hadir hari ini adalah yang justru sadar bahwa tidak ada yang lain yang ketun cari, cuma Dia Yesus. Tuhan yang mau mati untuk kita. Kehadirannya dan tugas yang dilimpahkan kepadanya sebagai juru selamat, itulah risiko yang harus Ia tanggung. Dan harganya sungguh mahal, yaitu Ia harus membayarnya dengan tubuh dan darahnya sendiri. Tubuh yang dipecah-pecahkan, yang diatakan di perjamuan kudus, dan darah yang ditumpahkan. Tubuh dipecah-pecahkan karena dosa, dan darah yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir hari ini di sini dan betalai, mari kita coba mengingat, ya, merenung sendiri setelah 3 minggu dan mungkin juga minggu-minggu yang telah kita alami di tahun-tahun sejak kita mulai CD, ya, atau sejak di sekolah minggu sampai besar CD, ya, sampai sudah jadi pendeta lagi, sudah jadi penatua lagi, sudah jadi diaken lagi, bahkan hari ini juga ketemu lantik satu togama lagi. Ya. Jadi pengurus-pengurus wadah-wadah pelayanan, sudahkah kita yakin benar bahwa ajaran yang benar yang menuntun pada hidup yang benar itu cuma yang ada di sini. Sebab ya, pada akhirnya semua akan binasa dan berubah, tapi ini kekal selama-lamanya. Dan kita semua akan diuji kebenarannya lewat yang ini nih yang diberitakan setiap hari Minggu dan setiap kebaktian-kebaktian dalam kehidupan berjemaat kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa banyak orang terkejut ketika Yesus datang lalu melihat mereka sedang ada di bait Allah, mereka melakukan demonstrasi tukar menukar belanja dan segala macam. Tuhan Yesus bilang, "Hei, mengapa kamu jadikan rumahku sebagai sarang penyamun? Bongkar rumah ini, robaklah rumah ini."
Sehingga ada orang bilang, dan Tuhan Yesus bilang, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Ada yang bilang begini, baca di dalam Yohanes pasal 2. Ada yang bilang begini, guru, nenek moyang kami membangunnya 46 tahun. Lalu engkau membangunnya dalam 3 hari. Itu pikiran manusia dan itu pikiran duniawi. Itu pikiran berdasarkan logika dan ilmu teknologi. Tapi pikiran berdasarkan Roh Kudus, rombak itu bait Allah itu adalah hidupmu. Dan aku akan membangunkan dia dalam 3 hari. Nanti setelah peristiwa kebangkitan Yesus yang mati, lalu 3 hari bangkit, baru orang mulai simak, banare, antua, 3 hari. Dan 3 hari itu yang Yesus maknai dalam deritanya untuk memberikan kehidupan baru bagi Bapak Ibu dan Beta. Dan mudah-mudahan saja atau yang selalu terpanggil untuk merayakan sengsara Yesus, lalu nanti Paskah bikin hebat-hebat, entah di sini, entah di pantai-pantai di seluruh tempat hiburan, tempat wisata-wisata itu, mudah-mudahan lewat kebangkitan itu yang terproses melalui peristiwa kesengsaraan dan kematiannya, kalian semua menjadi orang-orang yang mau berubah. Sebab kalau saya berubah, jangan mimpi untuk lihat kerajaan Allah. Kalau tidak berubah, jangan mimpi masuk surga. Bagi beta baca-baca buku ini, cerita-cerita ini, lalu yang menggelisahkan Nikodemus sehingga ia datang pada malam hari, yaitu ia mengalami derita batin yang sangat dahsyat. Ketika ia mendengar Yesus bicara, ketika Yesus mendemonstrasikan kasih dengan menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang sakit, orang kusta, semua ia datang bergaul dengan mereka dan menyelamatkan, termasuk orang Samaria yang murah hati, perempuan yang mau berdialog dengan dia. Nikodemus jadi heran, ini sosok manusia yang bagaimana yang seperti ini. Ya. Dan karena itu ia berusaha sedapat mungkin untuk bisa berjumpa dengan manusia itu supaya ia lebih mengenal dan tahu. Dan mungkin ia menjadi, dan itu dikatakan bahwa ia mengalami derita batin yang sangat dahsyat. Ya. Dan karena itu mendorong dia untuk segera harus berjumpa dengan, mudah-mudahan Bapak Ibu dan Beta juga ada dalam kegelisahan itu. Rugi besar Bapak Ibu kalau ketemu berjumpa dengan Yesus. Rugi besar kalau ketun seng mampu memaknai penderitaan, sengsara dan kematian Yesus untuk ketempuh jalan kehidupan yang membawa ketun ke rumah Bapa di surga yang kekal. Derita yang Yesus alami adalah demi keselamatan yang tersedia bagi semua orang. Ya. Dan derita itu dilambangkan jauh sebelumnya ketika di padang gurun dalam Ulangan itu dikatakan bahwa orang-orang dipatuk oleh ular, tedung dan mati. Lalu Tuhan bilang pada Musa, buat sebuah ular tedung dari emas dan taruh dia di ujung tiang. Dan semua orang yang dipakut ular melihat ular emas itu akan selamat dan hidup. Nanti di zaman Hizkia perintahkan buang ular itu karena akan sudah menjadi penyembahan. Itu hanya lambang saja tentang dia yang nantinya ditinggikan. Siapakah yang ditinggikan? Yesus. Salib itu adalah jalan untuk kemuliaan, jalan menuju keselamatan. Lalu kita dari mimbar ini juga bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang mengalami duka cita karena anak mati, karena suami mati, karena bapak mati, karena saudara mati. Ingat, kematian itu juga adalah jalan menuju pada kesenangan, jalan menuju kepada kehidupan. Sebab Tuhan bilang, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan mulai dari sekarang ini, karena Tuhan mengistirahatkannya dari segala derita dan jerih lelahnya. Begitu mungkin bagi suami, bagi istri, bagi mama, bagi anak yang orang kekasihnya dipanggil Tuhan dalam minggu-minggu ini. Agar memahami dan memaknai derita ini di tengah-tengah derita Yesus yang dahsyat ini. Dan biarlah kita yang merayakan usul sengsara menuju Paskah, kita menjadi manusia-manusia yang mau memberi diri untuk dibaharui oleh kuasa Roh Kudus. Hanya Roh itu yang akan mengingatkan kita, ini salah, ini benar. Jalan ke sini betul, jalan yang begitu salah.
Sudahkah kita mampu memaknai hidup ini dengan tetap, atau rasa bangga terus karena beta pendeta, karena beta penatua, karena beta diaken, karena beta ketua OPLP, ketua wadah pelayanan beta, siapa melawan beta? Sesungguhnya Tuhan menangis jika melihat ulas seperti itu yang kita hadirkan, dan itu pula yang menggelisahkan Nikodemus. Kenapa hidup katong sama seperti anto yang berdatang ini, yang memberitakan kabar baik bagi semua orang ini. Mudah-mudahan hari ini katong juga memberi diri untuk tunduk di bawah kuasa Roh Kudus. Kita ingin untuk lebih menjadi orang yang tahu apa artinya berita yang tertulis dalam Alkitab, sehingga memberikan waktu untuk lebih banyak baca Alkitab daripada membuka HP. Tuhan kiranya menolong dan memberkati katong semua, dan kiranya usbu-usbu sengsara menuntun kami ke jalan yang benar, supaya ketika tiba waktunya, hai, karena mahkota kemuliaan tersedia untukmu dan untukku. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, beta undang berdiri. Marilah di usbus sengsara Kristus yang ketiga ini dalam ibadah minggu ini, bersama dengan semua orang percaya dan gereja Tuhan menerusi waktu dan tempat. Juga ketika kita saat ini di sini beribadah atau berkebaktian ini, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga ia bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Beta mempersilakan anak-anak SMTPI dari sektor Kenanga untuk memperdengarkan kidung pujian mereka.
pas-pasan. Ku tanya Rabu, Kamis, Jumat kemana persekutuan. Ku tanya Rabu, Kamis, Jumat kemana persekutuan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi bisnis tipu kiri kanan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi korupsi kolusi terus jalan. Jadilah anak Tuhan yang bisa jadi teladan. Jangan cuma rajin kebaktian, jangan cuma rajin persekutuan, tapi lebih penting melakukan firman agar nama Tuhan kemana pelayanan. Ku tanya hari ini kamu kemana pelayanan. Jangan sampai kamu rajin pelayan, tapi tugas kewajiban berantakan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi keluargamu aut-autan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan hanya untuk cari gebetan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan hanya untuk cari nama. Luar biasa anak-anak itu menasihatkan ketemu orang tua termasuk para pelayan. Supaya melakukan tugas dan tanggung jawab ini jangan sombong, jangan cuma cari nama, tapi cari apa yang Tuhan mau yang harus dilakukan. Yang karena itu Nikodemus harus berusaha bertemu dengan Yesus di waktu malam. Mudah-mudahan yang datang di hari ini, pagi ini adalah karena itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus sayang, diberi kesempatan perketong untuk mempersembahkan persembahan syukur. Jemaat, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur sebagai tanda syukur atas rahmat dan kasih setia Tuhan bagi kita. Sambil memberikan persembahan syukur, jemaat menyanyi dari nyanyian rohani nomor 132 pada ayat pertama dan seterusnya. Ya Tuhan, murah-Mu baka. Berlimpah
sendirilah yang menebus manusia dengan salib dan matinya yang kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja dengan sekalian benda yang kau beri. Kembali pada ayatnya yang pertama, ya Tuhan murah membaka di sorga dan di Ya Tuhan murah-Mu baka di surga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang kau beri. Ya Tuhan kami tidak layak, terimalah syukur yang baik karena karunia yang baik yang kau beri. Karena segala tumbuhan dan berkat buah-buahan dan makanan dan minuman yang kau beri. Karena kesukaan kerja dan rumah dengan berkatnya, bahagia sejahtera yang kau beri. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, terimalah persembahan syukur umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita kembali akan mendengar lagu pujian dari pemuda sektor Kenangan. Silakan.
Shalom Bapak Ibu Jemaat. Saat ini pemuda sektor Kenanga kembali lagi mempersembahkan sebuah pujian. Pujian ini berdasarkan Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8 bahwa segala sesuatu dalam dunia ini ada masanya, dan yakin dan percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Inilah pujian kami, pemuda sektor Kenanga, pada waktunya. Semua yang menanti dan menunggu indahnya hari Tuhan, hendaknya pula belajar untuk mengindahkan hidupnya, dan hidup yang indah hidup di dalam Tuhan kita Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam acara pelantikan Togama. Sekretaris Jemaat disilakan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berikut kepada jemaat kami bacakan surat keputusan pengangkatan dan pelantikan tua agama. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, klasis GPM Pulau Ambon, jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Surat keputusan nomor 2 garing KPA datar JPB garing G.1 garing 3 garing 2023 tentang pengangkatan dan penetapan tua agama. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Badan Pelayan Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas menimbang A. Bahwa saat ini Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas telah memiliki satu gedung gereja baru di sektor pelayanan teratai. B. Bahwa pekerjaan membersihkan gedung gereja maupun mengerjakan tugas-tugas pelayanan lainnya di gedung gereja yang baru, yakni gedung gereja Kasih Karunia, diperlukan satu tenaga tua agama. C. Bahwa untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka persidangan ke-35 Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas tahun 2023 telah merekomendasikan pengangkatan satu orang tua agama baru. D. Bahwa pengangkatan tua agama tersebut perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan Badan Pelayan Jemaat. Mengingat 1. Tata Gereja Gereja Protestan Maluku bab 5 pasal 14 ayat 1. 2. Peraturan pokok jemaat bab 4 pasal 8 ayat 1. 3. Rekomendasi persidangan ke-35 Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas tahun 2023. Memperhatikan hasil rapat Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas tanggal 17 Februari 2023 memutuskan menetapkan mengangkat dan melantik tua agama baru Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas atas nama Nyonya Susi Lesnusa Leurisa. Pasal 1. Dalam melaksanakan tugas sebagai tua agama dibutuhkan kesetiaan, ketekunan, dan pengorbanan hidup sebagai pelayan Kristus di dalam Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas. Pasal 2. Surat keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dalam menjalankan tugas sebagai tua agama saudara tidak menunjukkan ketaatan pada tata gereja dan peraturan pokok GPM atau melakukan hal-hal yang perlu mendapat tindakan disiplin gereja. Pasal 3. Kepada saudara diberikan hak yang sama dengan para tua agama lainnya dalam jemaat. Pasal 4. Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 5 Maret 2023, Badan Pelayan Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas, Sekretaris Penatua MC Lawalata, Ketua Pendeta JB Sampe. Tembusan kepada yang terhormat: 1. Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon di tempat. 2. Petikan kepada yang bersangkutan. Setelah kita mendengar surat keputusan pengangkatan seorang tua agama, maka saya mengundang saudara yang akan dilantik menjadi tua agama berdiri. Dengarkanlah kini beberapa hal pokok tentang tugas dan tanggung jawab yang akan saudara embani. 1.
Jemaat selaku persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus adalah kenyataan tindakan Allah di dalam dunia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena itu adalah wajar bahwa tanggung jawab pelayanan berada pada setiap anggota jemaat. Pertama Petrus 2 ayat 9. Dengan karunia yang berbeda-beda oleh roh yang sama, semata-mata demi kepentingan bersama. 1 Korintus 12 ayat 7. 2. Ingatlah akan firman Tuhan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Sebab kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bahagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kolose 3 ayat 24. Karena itu lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Filipi 2 ayat 14. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Ingatlah bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Baiklah sekarang di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saudara mendengar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah saudara percaya bahwa Allah telah berkenan memanggil saudara dan menyediakan saudara selaku tua agama? 2. Apakah saudara berjanji untuk melakukan tugas selaku tua agama dengan jujur, tabah, dan setia kepada Yesus Kristus Tuhan dan Kepala Gereja, serta terbuka kepada pimpinan Roh Kudus? 3. Apakah saudara bersedia menjadi tua agama dalam jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat, Piniel Benteng Atas, Klasis GPM Pulau Ambon yang berada dalam ikatan ekumenis dengan gereja-gereja di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini? 4. Apakah saudara berjanji untuk mendasarkan seluruh pekerjaan saudara pada Alkitab yang mengandung kebenaran firman Tuhan? Apakah jawabmu Susi Desi Lesnusa Werinusa? Berdasarkan pengakuan saudara, maka selaku hamba Yesus Kristus, saya melantik saudara sebagai tua agama di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara semua ketemu sembahyang. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa hari ini Tuhan berkenan memanggil dan menetapkan saudara kekasih kami, Susi Desi Lesnusa Werinusa, dalam rangka pembangunan tubuh Kristus untuk menjadi tua agama. Karuniakanlah Roh-Mu memimpin ia dalam gereja-Mu di sini, agar ia beroleh hati yang teguh dan bijaksana dan melaksanakan tugasnya. Kiranya ia menjadi berani, jujur, dan setia, bahkan takut akan Tuhan dalam segala pelayanannya sebagai tua agama. Karena itu, kami mohon berkat-Mu. Allah yang Maha Kuasa mengkaruniakan saudara kekasih ini dengan damai sejahtera, supaya saudara ini jujur dan setia dalam melaksanakan tugas pelayanannya sebagai tua agama di jemaat ini. Amin.
Togama yang baru dilantik menghadap jemaat. Saudara-saudara jemaat, terimalah Togama Nyonya Susi Desi Lesnusa Werinusa. Bantulah dan topanglah dia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Togama bagi kemuliaan Tuhan dan bagi ketertiban, keamanan, kenyamanan, serta demi kebesaran dan keagungan Tuhan dalam jemaat ini, khususnya di lingkungan Gereja Kasih Karunia. Saudara Susi, disilakan duduk. Mari saudara jemaat, kita akan sembahyang, dan sembahyang ini katong akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Katong berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas limpahan kasih karunia-Mu dan berkat-Mu, kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga dengan sukacita kami ada dalam persekutuan yang berkebaktian di minggu pagi hari, Minggu Sengsara Kristus yang ketiga hari ini. Kami mohon dengan rendah hati ya Tuhan, kiranya ibadah kami menjadi berkat bagi kami dan anak cucu keturunan kami. Ibadah kami menjadi keagungan dan kemuliaan bagi Tuhan Allah di seluruh kehidupan kami, khususnya di Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Benteng Atas. Kami bersyukur Tuhan pula untuk hari ini atas diperkenankan Tuhan kami melantik Nyonya Susi Desi Lesnusa Lewerisa untuk menjadi Togama. Semoga Tuhan berkenan untuk memberi kekuatan, kelayakan, kemampuan, hikmat kepadanya, supaya dengan hikmat yang daripada-Mu itulah ia mampu melaksanakan seluruh tugas-tugas dan tanggung jawab kewajibannya dengan sebaik-baiknya, berkenan per Tuhan menjadi berkat bagi dirinya dan anak cucu keturunannya, bahkan bagi jemaat segenap. Kesempatan ini kami mohon ya Tuhan Allah Bapa di surga, lawatan-Mu bagi jemaat-Mu. Semoga orang-orang yang sakit mengalami pemulihan kesehatan dan kesembuhan, di antaranya Ibu Ice Rajawani dirawat di Rumah Sakit Laimena. Bapak Mon Patalatu yang sementara ini dirawat di rumah. Dan semua yang sakit di lingkup kehidupan jemaat ini, baik di rumah atau di rumah sakit, alangkah bahagia dan sukacitanya ya Tuhan, jika Tuhan berkenan melawat mereka, bahkan mengulurkan tangan-Mu menjamah mereka. Dari dalam tangan pengasihan-Mu ada kuasa yang dapat memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa meminta kehadiran Tuhan untuk menghiburkan keluarga yang berduka cita, keluarga Sesa Toding, khususnya Ibu Meti dan anak-anaknya, serta saudara-saudara semua. Yakinkanlah mereka Tuhan, bahwa istri, anak, saudara bersaudara, kami semua mengasihi Bapak Alex Sesa, tetapi Tuhan lebih mengasihinya. Dan kami yakin berdasarkan firman-Mu, Tuhan telah mengakhiri seluruh jerih lelah dan penderitaannya. Kami mohon Tuhan berkati dan kuatkanlah, hiburkanlah Ibu Meti dan anak-anaknya secara khusus, agar mereka tetap memiliki kelayakan dan kemampuan untuk menjalani hidup ini dengan tetap yakin dan percaya bahwa walaupun Bapak mereka, suami dan Bapak tidak ada di sisi mereka, tapi ada yang selalu setia, yaitu Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mau bersyukur dengan semua orang yang bersyukur, baik atas ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan.
Semoga dengan bertambahnya setahun usia kelahiran dan setahun usia pernikahan, bertambah kuat juga mereka dalam iman, sehingga kita semua menjadi gereja yang kuat, yang mampu menghadapi tantangan, cobaan, dan godaan dunia ini, dengan tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan Yesus Kristus dialah satu-satunya sandaran kehidupan kita. Kami bersyukur dengan keluarga-keluarga yang ada di sektor Anggrek, keluarga Yesayas, yang oleh pengasihan Tuhan telah selesai menjalani operasi mata. Juga bersyukur atas usaha yang dilakukannya, serta syukur-syukur lainnya dari setiap pribadi, keluarga, dan rumah tangga yang bersama-sama dipersembahkan kepada Tuhan, Allah, sumber kehidupan. Di kesempatan ini kami berdoa bagi anak Gerald Pati Pelohi yang sedang siap untuk mengikuti kejuaraan karate di Makassar pada tanggal 10 sampai 12 Maret. Tuhan layakan mampukan dia, kuatkanlah dia. Alangkah bahagianya jika anak ini berhasil menjadi juara. Bagi kehidupan bersama keton di jemaat kategori TNI Angkatan Darat Penil Benteng Atas, ada sukacita tersendiri jika anak-anak muda kita bisa berhasil berprestasi. Kami berdoa bagi Ketua Badan Pelayanan Jemaat, Pendeta JB Sampai, dan anak cucu keturunannya. Tuhan jaga semua, pelihara semua, kuatkan semua, bahagiakan semua. Dan kami semua, para perangkat pelayan, pendeta Pinatua dan diaken, pengurus wadah-wadah pelayanan, laki-laki, perempuan, unit dan sektor, kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang yang dewasa dalam iman, walaupun kami muda, menjadi pemuda-pemuda yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, yang memanfaatkan masa muda untuk berjumpa dengan Tuhan, pemberi hidup, dan menuntun kehidupan menurut jalan yang benar di tengah-tengah kondisi dunia dewasa ini yang syarat dengan hambatan, tantangan, ancaman, hoas, dan berbagai tipu daya lainnya. Semoga anak, remaja, dan pemuda kami, bahkan orang-orang dewasa dalam jemaat kategori TNI Angkatan Darat Penil Benteng Atas secara khusus, tidak dengan mudah terjerat oleh bujuk rayu dunia ini, karena kami memiliki iman yang sungguh pada Yesus yang rela menderita sengsara mati dan tersalib untuk kehidupan dan keselamatan semua kami dan dunia ini. Kami berdoa menyerahkan pemerintah Republik Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, para menteri negara, wakil-wakil rakyat di DPR, DPD, MPR. Semoga Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka, menuntun mereka, sadarkan mereka bahwa mereka hamba Tuhan, abdi Tuhan, yang harus mengabdi dengan berdasarkan pada firman dan kebenaran Tuhan. Jadikanlah mereka manusia-manusia, wakil-wakil rakyat yang selalu peduli dengan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat. Juga Panglima TNI dan jajaran TNI, termasuk Pangdam 16 Patimura dan seluruh aparat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Maluku. Begitu pula dengan Kapolri, Kapolda Maluku, dan jajaran kepolisian di Maluku, semua sadar untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan tetap setia pada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tribrata bagi kepolisian Republik Indonesia. Biar di dalam kepemimpinan mereka orang mengalami masa kehidupan yang aman, yang damai, yang tentram, yang bahagia, dan sejahtera, yang semuanya tetap berdasar pada firman Tuhan. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan seluruh gumulan jemaat, ya. Dan biarlah Tuhan menyambut doa kami yang kami persembahkan kepada Tuhan pada saat ini, tidak di dalam nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami semua bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika sengsara Tuhan Yesus sungguh-sungguh kita hayati, maka tunjukkanlah kebenaran, kasih setia, dan rahmat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Karena barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi semakin nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jemaat, saya undang berdiri, dan sambil berdiri mempersiapkan diri menerima berkat, kita menyanyi Yesus memesan dalam malam gelap. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati saudara-saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara, sambil duduk kita berdoa menyukuri kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah melayakkan kita untuk berkebaktian pada Minggu Sengsara Kristus yang ketiga ini. Semoga kebaktian ini menjadi berkat dan kekuatan untuk kita semua pun kehidupan sekarang dan ke masa depan. Saat teduh dimulai. Selesai. Dari tempat ini beta ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan sayang dan berkati kita semua. Salam. Lembah berbunga dan berair sejuk, ya kau
aku